Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kembali lagi dengan saya Kang Tatang. Hari ini saya mau ngevlog di daerah Depok. Ini saya mau menawarkan salah satu investasi kos-kosan. Lokasinya dekat kampus Universitas Indonesia. Jadi dari sini ke kampus Universitas Indonesia itu hanya 1 kilometer. Jadi di sini itu memang lingkungan atau daerahnya adalah daerah kos-kosan. Oke, saya akan masuk ke dalam. Kita lihat progresnya udah sampai mana ya untuk progres pembangunannya. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, ini saya berdiri di depan klaster rencana perumahan kos-kosan ya, namanya Pasar Kos Ahwat. Jadi ke sana itu lurus belok kiri itu kampus UI 1 kilometer dari sini. Nah, ini jalan depannya seperti ini. Ini ada rumah ya. Nah, ini ada jalan ke sana. Ini lokasinya di Beji ya. Nah, ketika saya masuk ini, sini sudah di kafling-kafling ya. Sudah unitnya pecah. Jadi yang blok ini sudah pecah per unit ya. Dan ini sudah dibangun malah nih. Sedang dibangun nih. Lagi bikin fondasi itu. Nah, ini di sini ada bedeng tuh. Di sini ada bedeng, ada pekerja. Jadi ini sudah di kafling-kafling nih. Nah, itu tuh dari situ sudah di kafling-kafling ya. Di sini sudah ada bedeng pekerja, jadi sedang pembangunan. Bulan ini sih ada 4 ya rencana pembangunan, karena memang likes itu ujungnya sebelah sana tuh. Ujungnya sebelah sana. Nah, ini row jalannya itu lebarnya di sini 5 meter ya. Jadi bagi penghuni kos yang bawa mobil juga bisa. Jadi kos-kosannya itu muatnya 2 mobil. Nah, di sana tuh ada developernya tuh lagi bincang-bincang. Nah, kita samperin ya supaya lebih jelas tentang proyeknya. Yuk kita samperin. Nah, Bapak Ibu semua, saya dengan Pak Fala. Assalamualaikum Pak Fala. Salam. Nah, hari ini saya dengan Pak Fala. Pak Fala ini adalah salah satu developer properti syariah yang sudah terkenal di daerah Depok. Jajahannya daerah Depok ya. Jadi Pak Fala ini sudah banyak bangun perumahan. Yang saya tahu ada Pasara 1, Pasara 2, 3, 4, 5, 6 ya Pak. Ada lagi nggak Pak? Insya Allah ada. Ada lagi ya? Kayak Gria Alfala. Oh, Gria Alfala itu. Ini ada Jatikarya juga. Oh, Jatikarya, ada Gria Alfala. Nah, itu di luar Pasara 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Nah, di sini rencananya Pak Fala ini akan bangun salah satu klaster, bisa dibilang klaster ya. Ini khusus untuk kos-kosan ya Pak. Betul. Ya, jadi di sini akan dibangun kos-kosan khusus putri. Kemudian dari sini ke kampus UI itu berapa kilometer sih Pak? Kalau hitungan kilo ya paling kurang lebih sekitar sekiloan ya. Kalau sampai nempel di itu sih kurang lebih sekitar 400 meter pas pintu belakangnya. Oh, jadi ke pintu belakang pintu 400 belakang. meter. Nah, kalau itu kan tinggal nanti ke kampusnya kemana ya saya kurang. Oh iya, Tergantung ke masing-masing, bagian fakultasnya ya. Tapi di situ kan yang terdekat misalkan ada shelter bis kan. Nah, jadi misalkan mereka bisa jalan kaki atau mungkin kalau mereka punya motor bisa langsung menuju ke lokasinya masing-masing. Jadi memang di sini kawasan kos-kosan ya Pak ya? Iya. Sekitar sini ada banyak ya kos-kosan ya? Oh, banyak banget. Hampir semuanya di sekitaran ini semuanya kos-kosan. Wah, jadi berarti memang kalau di sini bikin kos-kosan ya memang permintaannya banyak ya Pak ya? Betul. Sebelum survei ini mungkin udah ada gambaran harga kos-kosan itu sekitar sini berapaan? Paling murah lah. Kalau dengan konsep yang misalkan ada AC dan sebagainya ya, itu kurang lebih di 1,5 jutaan lah. Itu yang minim ya. Tapi di atas itu juga banyak. Apalagi yang misalkan berbentuk kos-kosan yang khusus eksklusif perempuan itu biasanya jauh lebih tinggi. Oh, iya. Bisa mencapai 2 jutaan juga ada. Kalau yang campur itu yang laki-laki perempuan kisarannya di 1,5-an ya. 1,5. Tapi mungkin kalau yang eksklusif khusus perempuan aja bisa jadi harganya lebih tinggi ya. Iya, seperti itu. Oke. Di sini akan bangun rencana berapa tower sih Pak? Kita akan bangun 14 tower. Nah, 14 tower. 14 tower. Jadi ada blok A ada sekitar 7 dan blok B juga 7. Oh, jadi sebelah sini blok A ya? Ya, Blok A di dan sebelah sini kiri kita, ini ya sebelah kanan kita ini blok B. Blok B ya. Iya. Jadi ada 7 jadi 14 totalnya ya? Iya, betul. 14 unit khusus untuk perempuan. Jadi tidak dicampur rencananya.
Kemudian untuk SHM konsumen dapatnya SHM ya? Iya, Legalitasnya udah Nanti SHM. Kemudian alhamdulillah juga sudah blok ini udah pecah saya. Ya, ini sudah pecah jadi 7. Nah, yang di sini masih gelondongan 1. Nah, ini nanti ke depannya cuma jadi gelondongan 6. Kenapa? Karena ada satu konsumen yang nanti ini jadi 2 kapling tadi dipecah jadi 1. Nah, jadi ada 6, sisanya nanti tinggal 5. Oh gitu ya. Ya alhamdulillah untuk legalitas tidak usah khawatir, sudah pecah SHM. Iya. Ya. Kemudian konsepnya itu yang Bapak jual itu hanya jual rumah kos ya gitu ya. Kemudian untuk manajemennya nanti disepakatin bersama gitu Iya, gimana? betul. Jadi untuk awal kita memang menjual hanya di per tower unit cost. Tapi nanti pada saat kita ketemu juga kita akan langsung bahas bagaimana untuk kedepannya agar tetap di area sini, misalnya di pasar kos ini semuanya teratur lah. Nah nanti kedepannya karena kan kalau misalkan kita yang kelola lumayan juga harganya. Misalkan per unit itu kena, misalkan anggaplah kalau di apartemen ada service charge. Betul. Nah service charge itu misalkan 500 ribuan. Nah kalau mereka punya satu tower ada 10, anggaplah misalkan pada saat dia full itu ada 500 ribu dikali 10 unit. Nah artinya kan ada sekitar 5 juta ya. Yang itu nanti lumayan kalau mereka misalkan menitipkan ke kita. Tapi kelebihannya pada saat kita yang kelola atau di manajemen properti ini otomatis kan nanti segala maksudnya unit ini gimana caranya agar tetap terisi. Kan itu tugasnya dari kita. Salah satunya untuk memasarkan, untuk mengelola gimana kebersihannya, keamanannya, nanti kalau ada kerusakan dan itu sebagainya itu perawatan. Itu nanti dari kita semua seperti itu. Oke, jadi untuk manajemen kos nanti insya Allah akan dibicarakan lebih lanjut ya. Seperti itu. Nah, jadi insya Allah nanti akan dibahas dengan semua pemilik kos maunya mau pakai sistem manajemen kos atau sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri tentunya juga harus fair ya. Jangan sampai satu tower A ini harganya 1,5 juta, tower yang B misalnya 2 juta. Nah, itu akan terjadi ketimpangan gitu ya. Dan itu nanti tugasnya kita untuk di awal mensosialisasikan agar tidak ada gap atau ketimpangan tadi. Oh ya, jadi dari awal memang sudah dijelasin nanti konsepnya gimana sih bareng-bareng supaya sama-sama nyaman gitu ya. Iya, betul. Kemudian untuk kosnya sendiri itu sudah full furnish ya Pak? Iya. Sudah ada tempat tidurnya, sudah ada lemari, ada meja belajar, sama AC ya? Betul. AC sudah terpasang. Jadi ketika beli atau investasi rumah kos di sini itu pemilik itu nggak perlu beli bahan-bahan lagi buat penghuni kos. Betul. Semuanya sudah ada, jadi tinggal disewakan saja. Ya, betul. Oke, kemudian insya Allah nanti mungkin ada promo-promo khusus ya. Nanti tinggal nego aja ya. Iya, betul. Jadi kalau untuk harga itu sangat fleksibel, sistem pembayarannya tersedia cicilan berapa tahun Pak? Nanti kita bisa diskusi. Jadi intinya sih kemana? Intinya tergantung kesepakatan aja. Jadi mau seperti apa harganya, mulai dari harga 2M. Harga 2M itu silakan mau spek seperti apa nanti silakan nego dengan Pak Falah langsung gitu ya. Kalau mau misalnya saya mau kredit ya, saya kesanggupannya DP-nya sekian, kemudian cicilannya sekian, nanti bisa dibicarain. Nah, intinya rumah itu akan dibangun kalau misalnya cash atau cash bertahap di 50% Pak ya. Betul. Jadi ketika uang masuk 50%, rumahnya akan dibangun. Betul. Oke, itu aja. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyimak video ini. Kemudian terima kasih juga Pak Falah Sama-sama sudah menjelaskan. Semoga unitnya cepat terjual ya Pak. Amin. Terima kasih. Nah, setelah bincang-bincang tadi dengan developernya, dengan Pak Falah, nah kita samperin tuh Bang Mandor. Bang Mandor lagi ada di lokasi pembangunan kapling A1 A2. Oke, kita samperin ya Bang Mandornya. Nah Bapak Ibu semua, ini lagi ada dibangun nih, sedang dibangun blok yang depan ini. Di situ ada mandornya tuh. Nah saya mau nanya-nanya Bang Mandor nih. Iya. Oke, siap sini Pak. Pagi Pak, pagi. Nah, Alhamdulillah. Saya dengan Pak Mandor nih. Iya, Mandor. Ini lagi bangun unit nomor berapa nih? Ini A1. Nah, Jadi ini A1. A1. Nah, ini A2, A3.
Nah, A3, B1. B1. Ini 1 unit apa 2 unit? Ini 1 unit. 1 unit. Oh, ini 1 unit ya. Satu unit. Yang ini luas berapa ini? 94. Oh, yang ini luas 94. 4. Yang ini 82 nanti nih. Yang ini dulu deh. Yang ini B1 nyusul dulu. Yang itu yang ini. Oke, yang ini unit A1 insya Allah sudah mulai gali-gali pondasi ya? Lalu pondasi. Gali-gali pondasi. Nah, ini tuh rencananya berapa kamar yang ini? Nah, rencana 10 kamar. Tetap 10 kamar ya? 10 kamar tetap. Ini standar 10 kamar. Jadi Tapi yang- nggak ada penambahan jendela lagi. Oh, jadi ini memang tidak ada request penambahan. Penambahan nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi seandainya konsumen mau request, Ya. bisa nggak itu? Oh, bisa banget. Nanti kalau mau request bangunan ya kan paling Gena, kalau pasar kan sama aja ya kan ya. Sama. Nah, pasar bisa nanti di apa namanya tuh di otak-atik dulu. Hmm. Nah, biasanya sih sama saya langsung Ah. konsumen biasanya saya langsung itu ya kita sampai enak sampai pasnya aja lah gitu. Ya, gitu. Kayak kemarin nih yang B1 itu 1 minggu. Oh, 1 minggu. Itu ngotak-ngatik denah doang. Dena doang, otak-atik sama pasar. Oh, gitu. Nggak nyampe 1 minggu, 2 minggu. 2 minggu. Iya. Dia kan ini ngambil 2 unit kan? Di 2 unit. Dia digabung atau digabung ya. Cat 2 unit digabung 1. Oh, jadi yang kalau yang standar itu kan satu gedung ya. Satu gedung. Nah, kalau yang Ini yang ini tuh 2 unit jadi 1. jadi 1. Untuk kamarnya nambah nggak itu? Nambah 3 Nambah. unit. Oh, jadi bisa lebih efektif ya untuk nambah kamar ya? Lebih efektif nambah kamar. Ya. Kalau misalkan 2 unit itu ya bisa dikecilin kamar-kamarnya. Kalau 1 unit itu ini berat. Berat ya? Heeh. Jadi berarti yang ini nambah 3 kamar tidur, 3 kamar mandi ya? Iya, nambahnya di dalam semua. Oke. Kamar mandi. Nah, menurut Bang Mandor ini sekitar sini kos-kosan gimana sih prospeknya gitu? Nih, di depan aja nih. Mana? yang Yang ini depan? dikontrakan setahun 60 juta. Oh gitu. Oh, Lu iya. berapa kamar itu? 2 kamar. Oh, 2 kamar 60 juta ya. 60 juta. Di sana tuh barisan Gang Kojas ini kontrak kos-kosan, sebelah sini kos-kosan. Gitu ya. Jadi ini kan rencananya memang khusus untuk kos putri ya. Iya, Kos Putri. Kenapa harus kos putri? Nah, pertama kekurangan unit intinya di Kos Putri itu. Oh, jadi memang permintaan untuk khusus kos putri Sangat tinggi. tinggi ya. Sangat tinggi. Kalau campur itu malahan banyak yang kosong. Oh, gitu ya. Karena ketakutan orang tua ya takutnya ya namanya juga kan campur. Ya kan wanita macam ya kan pikiran orang tua kan cuma negatif semua. Iya, Ya, betul. orang bebas keluar masuk ya kan. Oh, iya. Kalau sini putri semua, insya Allah kan dari security juga kita udah diedukasi bahwa ini untuk putri. Kalau ada tamu pria ya ditanyakan mau apa ke sini ya Oh, kan gitu. gitu. Ini memang khusus putri. Biar ya saya orang tua percaya kosan di sini putri semua, percaya mendirikan ya putri kos-kosan di sini karena kan memang difasilitasi untuk kaum akhwat lah untuk putri. Ya, jadi Kayak gitu. menurut survei ini di sini yang campur cowok dan cewek banyak. Banyak Yang kosong juga. kosong juga. Tapi khusus untuk yang putri itu kekurangan kekurangan stok. stok, kehabisan stok malahan. Jadi ini menjadikan nilai peluang yang sangat besar ya. Sangat besar. Makanya kalau saya lihat ya dari sini ke sana kan saya lihat di Mamikos tuh biasanya. Di Mamikos. Di Mamikos. Nah, update dengan fasilitas yang sama dengan ini ternyata walaupun dia di gang sempit khusus putri udah habis. Oh gitu. Hanya satu motor di sini Udah kan motor ada. dua mobil ya. Kali dua mobil. Yang satu motor itu udah habis khusus putri. Udah habis. Jadi insya Allah optimis banget. Optimis banget dengan kos putri ya. Karena dengan ajaran baru itu yang dari kos habis. Paling itu mentok-mentoknya ke yang campur. Ketika ada yang kos putri mereka pindah. Pindah ya. Apalagi misalnya dengan kondisi saat ini mungkin bangunan baru, otomatis yang pendatang baru itu mahasiswa itu maunya bangunan yang baru yang ya. baru, yang yang fresh lama gitu yang, ya. yang fresh masih bagus, masih dilihat masih furniture yang baru semua gitu. Kemudian keunggulannya juga di sini jalannya itu di tengah-tengah itu lebar ya. Lebar 5 meteran. Kalaupun misalnya penghuni kos mau bawa mobil bisa ya. Bisa bawa mobil bisa. Carport bisa 2 mobil ya. Mobil carport bisa 2 mobil. Jadi carport bisa 2 mobil, kemudian papasan di dalam klaster juga. Papasan Bisa 2 mobil. Bisa 2 mobil papasan. Oke. Wah, ini kayak sih jarang ada nih kos-kosan yang dekat kampus UI gitu ya. Yang seperti ini khusus wanita. Kalau campur tadi kan banyak. Kalau yang wanita jarang. Jadi ini peluang yang sangat besar tersendiri. Oke. Kemudian total tadi unit ada 14 ya? 14 unit. Sekarang terjual
terjual 4 unit. 4 unit. 4 unit. Oh, terjual. padahal 4 unit. baru berapa bulan nih launching ya? Belum beberapa bulan, barusan 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Gila udah 2 minggu langsung orderan. Wah, keren-keren. Ini investasi yang sangat jarang, investasi kos itu ya menjadi favorit saat ini karena tidak perlu atau tidak terlalu susah untuk mengelolanya ya. Nggak susah. Pertama kalau emang mau dikelola developer bisa, manajemen estate bisa nanti. Intinya kita nanti kalau ini kan jual beli ya. Jadi langsung kalau kita kalau untuk sewa diserahkan ke konsumen. Jika mau manajemen estate kita nanti kumpulkan bareng-bareng. Nah supaya nggak perang harga di situ ya kan. Nah, yang pakai heater berapa, yang nggak pakai heater berapa. Terus jika mau pakai manajemen estate kita musyawarah bareng berapa harganya, untuk gaji karyawan berapa, kan biar enak semuanya. Iya. Nggak saling merugikan lah, win-win solution semuanya kayak gitu. Jika pengen ya terima beres sebutnya kan ya. Oke. Jika memang kalau memang ngurus sendiri saya tapi nggak punya pembantu, nanti kita siapkan, carikan orang buat di sini. Misalkan orang-orang sekitar sana kita berdayakan lah Pak. Misalnya yang mau beli di sini tuh rumahnya jauh. Ini ada yang bersih-bersih nggak? Gitu ya, buat ngepel setiap hari. Ya. Mungkin nanti bisa dibantu ya. Bisa dibantu, dicarikan kalau itu nanti dari sekitar sini, ataupun nanti kita kalau misalkan kita bikin manajemen estate, kita masukkan ke manajemen estate. Udah kita tiap hari bersihin gitu. Insya Allah konsepnya bagus ya. Insya Allah untuk pembayaran pun kita ada beberapa opsi ya Pak? Opsi ya. Mau Opsi. cash bertahap, bertahap. atau misalnya kredit berapa tahun? 3 tahun? Bisa 3 tahun. Bisa. 3 tahun untuk pembayaran Bisa. fleksibel lah ya. Fleksibel lah, yang penting intinya kita patokannya di 50%. 50% kita langsung bangun. Jadi kalau mau kredit, uang masuk 50%, Kita bangun langsung. bangun langsung. Langsung. Pembangunan sendiri perkiraan berapa lama? Kita menghitung pahit aja Pak. Kita maksimal itu 12 bulan. 12 bulan. Ya, tapi target kita memang jauh di situ. Kita takutnya kayak begini kan cuaca mendung, ya kan nggak bersahabat atau apapun. Ya, Ya kan kalau hujan terus kan tiap hari mungkin bisa terganggu ya. terganggu. Makanya kita maksimal 12 bulan aja lah kita ngambil. Yang penting sih kita usaha training itu nggak lebih dari 12 tahun atau kurang. 12 bulan. 12 bulan atau kurang. Ya itu sih kita ambil baiknya di 12 bulan dulu. 12 Tapi bulan kenyataannya mungkin bisa lebih cepat ya. Lebih cepat ya. Oke, terima kasih Kang Miftah Sama-sama, Bapak. atas penjelasannya. Oke. Nah, nanti kita ngevlog lagi kalau sudah mulai Bangun berdiri ya. Paling 1 bulan 2 bulan lagi nanti. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya 2 bulan. Kalau mau ambil dulu mending sekarang. Dengan sekarang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.